pencurahan Roh Kudus, mendapatkan kekuatan kuasa Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya pencurahan Roh Kudus itu adalah hari-hari yang dapat terjadi setiap hari. Puji Tuhan. Kira-kira 2700 tahun yang lalu, seorang nabi bernama Yoel menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan kapasitas yang sangat besar. Mulai dari anak-anak, remaja, terunda-terunda, orang dewasa, sampai kepada orang-orang tua lanjut usia akan menerima lawatan kuasa Roh Kudus yang sangat luar biasa, dan itu terjadi sampai saat ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya saudara pasti merindukan ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari setiap mulut katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Angkat kedua tangan saudara, curahkanlah, kami nyatakan kerinduan kami kepada kesawakan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau supaya gereja Tuhan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus? Pertanyaan buat kita semua, tidak ada satupun yang terkecuali. Kenapa Allah begitu sangat rindu supaya kita menerima pengurapan Roh Kudus? Kenapa kita semua di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita perlu mengalami yang namanya anointing itu, pengurapan Allah, pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan mulai dengan firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Ayat yang saya tahu tidak asing bagi saudara, tapi mari kita merenungkan kembali firman Allah ini. Puji Tuhan, haleluya. Bukan setelah lepas 10 malam saudara tidak lagi memiliki kerinduan penuhkan Roh Kudus, mengalami pencurahan, mengalami lawatan Roh Kudus. Setiap saat, setiap hari, milikilah kerinduan untuk kita menerima yang namanya lawatan dan pencurahan Roh Kudus. Yang tujuh katakan amin. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama ya kita membaca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi kamu, saya yakin suara saudara bisa lebih keras dari yang pertama saya dengar itu ya. Puji Tuhan. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita akan masuk dan melihat kenapa Tuhan merindukan kita dilawat Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, kenapa Tuhan begitu rindu untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita, saudara, mari kita melihat dulu di dalam beberapa kata di ayat pasal 8 ini, ayat 8 pasal 1 ini. Di sana dikatakan, tetapi kamu
Garis bawahi dulu kata pertama itu adalah kamu. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Kamu di sini itulah saya. Kamu itu adalah setiap saudara yang hadir saat ini. Kamu di sini itu siapa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Hal pengurapan Roh Kudus itu, hal pencurahan Roh Kudus itu, sesungguhnya itu berhubungan langsung dengan pribadi lepas pribadi. Hal pengurapan Roh Kudus itu sebenarnya tidak begitu penting berhubungan dengan benda-benda mati, dengan mimbar, dengan benda apa, bahkan dengan gedung gereja ini. Bukan itu yang terpenting tentang pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu yang paling penting itu berhubungan dengan saya pribadi, berhubungan dengan saudara pribadi, berhubungan dengan kita semua. Itu sebabnya ayat firman Allah ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa sih sebenarnya yang mau diurapi Tuhan? Benda mati, keyboard, drum, mimbar ini, gedung ini, bukan saudara. Yang mau menerima pengurapan itu, anointing itu, pencurahan itu adalah saya dan saudara. Mari katakan saya. Lebih keras lagi, saya. Kenapa saya sedikit paksa saudara katakan saya? Karena itu sangat mendasar. Saudara tahu enggak? Apa yang membedakan kekristenan, agama dengan kekristenan, agama lain dengan kekristenan? Kalau agama lain banyak berbicara tentang Allah mereka yang maha besar, Tuhan mereka yang luar biasa dan lain sebagainya, tetapi mereka hanya melihat Allah mereka dari luar. Tapi yang membedakan saudara kekristenan dengan agama lain justru peristiwa Pentakosta ini, peristiwa Pentakosta ini. Kenapa saudara? Karena bagi kita orang Kristen, anak Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu bukan cuma Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tetapi sesungguhnya Allah yang kita sembah yang dahsyat dan luar biasa itu berdiam di dalam setiap pribadi. Beda. Luar biasa kan kita? Roh Kudus itu, Allah itu berdiam dalam kita, dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita. Orang luar bilang, oh Allah itu hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi itu di luar. Tapi Allah kita yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Allah kita yang ajaib itu ada diam di dalam kita. Itu sebabnya kenapa saudara dia mau tinggal diam di dalam kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa sekali lagi? Saudara dan saya lah yang akan diurapi oleh Tuhan. Berikut, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan kata kuasa di sini. Kata kuasa di sini dia menggunakan kata dunamis. Sekali lagi kata kuasa di sini dia menggunakan kata dunamis. Dalam Alkitab mencatat ada kata kuasa yang menggunakan kata exousia seperti di Yohanes 1 ayat 12. Itu kuasa otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Itu namanya kuasa exousia. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka di dalam kita itu ada kuasa Roh Kudus, ya, yang memeteraikan kita menjadi anak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kuasa manapun setan mampu. Tapi itu kuasa exousia. Dalam Kisah 1 ayat 8 dia menggunakan kata dunamis. Kalau untuk saudara memahami apa itu kuasa dunamis ini, saudara hubungkan dengan yang namanya istilah dinamit. Kalau dinamit itu adalah satu benda yang kalau diledakkan maka dia akan menimbulkan satu kekuatan, satu power yang meledak, yang sangat besar.
Padahal yang cuma kecil saja bendanya, tapi ketika dia meledak dinamit ini, dia mengeluarkan kuasa yang besar, bahkan bisa menghancurkan. Jadi saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi maksudnya saudara, kuasa ini adalah kuasa yang memberi kemampuan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa dunamis ini adalah kuasa yang memampukan kita ini saudara memiliki kemampuan yang supernatural. Kuasa apa? Kuasa yang memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Kuasa yang memampukan kita untuk menghadapi hal-hal yang besar. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Saudara, kadang ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, kita langsung berpikir solusinya di mana, jalan keluarnya di mana. Saudara mulai cari jalan keluar di luar. Saudara mulai cari jalan keluar, solusi masalah di rumah tangga, solusi masalah di keuangan, masalah di bisnis, di karir, dan lain sebagainya. Saudara mulai sibuk berpikir bagaimana ada solusi dari luar, saudara. Padahal mungkin tanpa saudara sadari ada satu potensi solusi yang sangat luar biasa, dan itu tidak di luar, itu ada di dalam kita. Itu namanya kuasa dunamis. Kita begitu sibuk mencari solusi jalan keluar dari luar, padahal di dalam kita ada potensi ilahi yang bisa memberi jawaban buat semua persoalan masalah saudara, seberat dan sebesar apapun. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saya ambil kata yang ketiga, dan kamu akan menjadi saksi. Garis bawah itu kata saksiku. Sama-sama katakan. Belum keras suaranya. Sama-sama katakan saksiku. Nah, kata saksi di sini saudara, dia menggunakan kata marturios. Kalau saudara dengar istilah marturios, pasti saudara akan ingat satu kata yang namanya martir. Nah, kalau saudara sudah dengar kata martir, maka pasti kita akan hubungkan itu dengan syahid atau mati syahid. Jadi mati syahid ini maksudnya martir. Memang diambil dari kata marturion itu, atau marturios, martir, mati syahid. Artinya apa itu martir, mati syahid? Artinya itu adalah orang-orang yang berani mempertahankan imannya, nyawa sekalipun dipertaruhkan demi iman percayanya kepada Yesus. Orang yang mati syahid, orang yang rela mati dengan cara yang bahkan sangat menyakitkan, memprihatinkan, yang penting dia tetap menjaga imannya di dalam Yesus. Itu namanya martir. Tetapi saudara, marturios ini sesungguhnya saksiku di sini, saksi di sini itu tidak menekankan tentang bagaimana cara mati kita. Memang Alkitab mencatat saudara, ya, banyak khususnya rasul-rasul Yesus dan pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu, mereka mati syahid, martir. Memang saudara, di sana sepertinya ditekankan tentang cara matinya mereka. Dimulai dari Rasul Yakobus, demi Yesus dia rela mati, dipenggal kepalanya. Rasul Petrus, demi Yesus, apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Kalau Yesus mati disalib kepala di atas, saya mati kepala di bawah. Benar saudara, dia mati syahid dengan kepala di bawah, disalib kepala di bawah. Itu Petrus. Paulus, dia mati dengan cara apa? Mati dengan cara dibakar, digantung di tiang, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Ngeri memang saudara. Ya. Thomas, dia meninggal, dia mati, dia martir, dia mati syahid dengan cara apa saudara? Dia dikuliti dulu hidup-hidup,
baru kemudian dia ditombak sampai mati. Ada seorang murid Petrus namanya Markus. Anda tahu dia mati dengan cara tangannya diikat dengan tali kiri, tangan kanan diikat dengan tali, tangan kanan diikat dengan tali, kaki kiri diikat dengan tali, kaki kanan diikat dengan tali, kemudian di masing-masing sisi ini diikatkan ke 4 kuda. Yang tangan kanan diikat ke kuda yang satu, tangan kiri diikat ke kuda yang satu, yang kaki kiri diikat ke kuda yang arah sebelah, yang kaki kanan diikat kuda di arah sebelah. Jadi 4 penjuru mata angin itu kuda. Kemudian dengan satu hentakan, ke-4 kuda ini lari dengan arah yang berbeda. Saudara bisa bayangkan, tangan satu putus, kaki satu putus, demi Yesus. Amin. Cara matinya sebegitu ngeri, saudara. Tapi Marturius di sini sebenarnya lebih menekankan tentang bagaimana cara hidup kita, bukan cara mati. Cara mati ini cuma salah satu bagian dari Marturius ini. Soalnya yang ditekankan dalam Marturius ini adalah cara hidup kita yang dengan gigih, dengan tekun menghidupi firman Allah ini. Bagaimana saudara berjuang, bagaimana saudara dengan komitmen yang teguh, bagaimana saudara dengan tekun menghidupi firman Allah ini. Bagaimana cara hidup saudara dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Saudara rela berkorban demi apa saja, yang penting setiap hari saya berjalan sesuai firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi pelaku-pelaku dari firman yang hidup ini setiap hari. Dan itu bukan gampang, saudara. Itu bukan gampang. Menghidupi ini firman Tuhan ini bukan gampang. Saudara bisa menguasai seluruh Alkitab. Saudara bisa hafal seluruh Alkitab. Saudara bisa belajar dan tahu tentang firman Tuhan. Bisa. Tapi saya bertanya, bisakah saudara melakukan firman Allah ini secara penuh setiap hari? Susah. Itu sebabnya kita perlu yang namanya dunamis, kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu yang namanya pengurapan. Itu sebabnya kita perlu yang namanya pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu yang namanya lawatan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk memiliki cara hidup menjalankan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mengapa Tuhan begitu rindu untuk kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus? Haleluya, puji Tuhan. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ketika saya nyanyikan pujian ini, satu kerinduan dari dalam hati saya bahwa saya, Tuhan mau, Roh Kudus saya mau, saya sangat rindu mengalami yang namanya pencurahan, lawatan Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Kisah Rasul 10 ayat 38.
Tolong bisa dibuka. Kisah 10 ayat 38. Oke, mari lihat di Alkitab saudara. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan bukan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Puji Tuhan. Alkitab berkata saudara, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ada apa dengan Yesus yang dari Nazaret, kata firman Tuhan? Alkitab berkata bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Nah, saudara, kita menemukan lagi kata kuasa di sini. Saya melihat dan menemukan bahwa kata kuasa di sini, dia juga menggunakan kata dunamis. Dia mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi Tuhan Yesus, saudara, dia mengalami dan menerima pengurapan dan ada kuasa dunamis dalam kehidupan Yesus. Dan ternyata dengan kuasa dunamis ini membuat Tuhan Yesus sudah berjalan dan menebar kebaikan kemana dia pergi. Ada perbuatan baik yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada perbuatan baik yang selalu dipertontonkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara juga menjadi teladan kebaikan buat dunia ini, buat orang di sekitar kita. Setuju saudara? Amin. Mau jadi teladan kebaikan, kemana saudara pergi orang melihat saudara orang yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Kemana saudara pergi, saudara berbuat baik. Kemana saudara pergi, saudara menjadi contoh kebaikan. Saudara mempertontonkan yang namanya kebaikan itu. Saudara menunjukkan saudara kepada orang lain tentang kebaikan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kebaikan yang bagaimana yang dimaksud firman Tuhan di sini? Kebaikan yang dimaksud di sini, saudara, itu bukan kebaikan standar agama pada umumnya. Kebaikan yang dimaksud di sini oleh karena pekerjaan kuasa dunamis ini, saudara, itu bukan kebaikan standar umumnya manusia, standar agama bahkan, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kebaikan standar agama itu begini, saudara. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, maka nanti kamu masuk surga. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, nanti akan ditimbang-timbang, nanti akan dihitung. Kalau kebaikanmu lebih banyak, maka engkau ada jaminan masuk surga. Buatlah baik sebanyak-banyaknya, nanti satu saat kamu masuk surga, bahkan kamu akan ketemu dengan wanita-wanita cantik di sana. Bukan cuma satu, dua, banyak lagi. Mungkin ketemu Madonna, ketemu macam-macam artis cantik di dunia ini. Yang penting buatlah baik sebanyak-banyaknya. Senyum-senyum bapak-bapak. Ada lagi bilang begini, buatlah baik sebanyak-banyaknya, supaya di kehidupan nanti, bahasa istilah yang mereka pakai, di kehidupan nanti kamu akan menduduki jabatan bangsawan, raja, bangsawan, orang penting di sana. Buatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Tapi kalau ditimbang-timbang, lebih banyak kejahatan yang kamu buat daripada kebaikan, nanti di kehidupan nanti kamu akan jadi kera, monyet, apalagi
B2, B1. Nah, itu. Kalau kebaikan, kalau kejahatan lebih banyak kamu buat nanti kehidupan nanti. Nah, kamu punya derajat hidup di sana itu rendah sekali, hina malah. Tapi buatlah banyak kebaikan, maka kamu akan jadi raja, jadi penguasa, jadi bangsawan, jadi orang, jadi macam-macam saudara ya. Itu standar agama. Ada lagi saudara. Kadang kita bilang, saya ini baik, bahkan sangat baik. Tapi jangan coba-coba bikin jahat sama saya. Saya akan lebih jahat dari kamu. Saya ini orang terkenal baik sekali. Tapi jangan coba-coba buat jahat dengan saya. Saya bisa lebih jahat dari kamu. Itu standar orang umumnya. Tapi standar kebaikan yang dipertontonkan oleh Tuhan Yesus beda. Standar kebaikan di sini adalah standar di mana itu sudah menjadi karakter sifat ilahi Yesus oleh karena kuasa kudus. Jadi saudara berbuat baik karena pengurapan kuasa Roh Kudus, karena itu sudah menjadi bawaan hidup kita sebagai anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin saudara. Sudah menjadi sifat kebaikan itu ada di dalam kita karena ada kuasa Roh Kudus. Artinya apa saudara? Orang mau berbuat jahat kepada kita, orang mau berbuat tidak baik dengan kita, orang mau melakukan apapun dengan kita, kita akan tetap berbuat baik. Apapun orang mau buat dengan kita, kita akan tetap berbuat baik. Kita akan terus mempertontonkan kebaikan. Kita baru disinggung sedikit, sudah tersinggung, sudah berpikir bagaimana saya membalas dengan orang ini. Ada seorang penginjil sejarah Pentakosta karismatik. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya Smith Wigglesworth. Saudara, ini hamba Tuhan ini luar biasa Tuhan pakai dia. Kenapa saya katakan luar biasa? Tuhan pakai dia karena dia melakukan banyak mujizat dalam penginjilan. Bahkan saudara, dia bukan kelas-kelas orang yang mendoakan orang sakit lagi. Dia sudah kelas orang yang membangkitkan orang mati. Bahkan sekarang mencatat dia lebih banyak membangkitkan melalui Smith ini saudara. Ya, dipakai Tuhan dia membangkitkan sekitar 20-an orang. Lebih banyak dari Paulus, bahkan lebih banyak dari Tuhan Yesus sendiri melakukan apa? Mujizat kebangkitan ini. Smith Wigglesworth. Tapi saudara tahu latar belakang dia sebelum dipanggil Tuhan sampai kemudian akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Smith Wigglesworth ini dia adalah orang yang sangat kasar, orang yang sangat keras, orang yang sangat jauh dari Tuhan, yang sangat jahat, bahkan sama istrinya sendiri dia sangat jahat sekali. Titik balik di mana dia kemudian bertobat, terima Yesus, dan kemudian dia jadi hamba Tuhan terjadi pada satu peristiwa di mana pada malam Natal tanggal 24 malam istrinya datang kepada dia. Waktu itu Smith belum percaya Tuhan. Istrinya seorang yang sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bilang, Smith, hari ini kan malam ini malam Natal. Jadi saya harus ke gereja, ibadah malam Natal. Seperti biasa, tanggapan suaminya yang namanya Smith, enggak, tidak usah ke gereja. Smith, saya akan tetap ke gereja karena ini malam Natal. Tidak, saya sudah bilang tidak dengan bahasa yang sangat. Tidak boleh. Smith, saya sangat mencintai engkau, tapi saya juga sangat mencintai Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus.
Jadi saya akan tetap terus pergi ke gereja. Kalau kamu pergi ke gereja, saya tutup pintu. Nggak usah balik lagi, nggak usah balik lagi. Benar, istrinya pergi juga. Benar, saudara Smith ini dia, waktu istrinya keluar dari pintu, banting itu pintu. Pergi. Selesai ibadah, istrinya pulang. Benar, ditutup itu pintu. Istrinya ketuk-ketuk. Smithnya ada dengar, tapi diam aja. Dia tidak bukakan pintu. Saudara tahu di sana, kalau malam Natal itu, kalau bulan Desember itu dinginnya sangat dingin sekali. Dan akhirnya karena tidak dibukakan pintu, sepanjang malam istrinya saudara tidur di depan rumah, depan pintu, kedinginan. Tega suami. Menjelang subuh, menjelang pagi saudara, Smith buka pintu dan dia lihat istrinya tidur di depan pintu, kedinginan. Ketika istrinya sudah tersadar bahwa suaminya sudah buka pintu, istrinya bilang, Smith, apakah kamu sudah makan pagi? Apa yang makan pagi? Kamu aja nggak apa? Mana dibentak? Akhirnya apa sih? Istrinya karena sudah dibuka pintu, dia cepat masuk ke dapur. Dia langsung ke dapur dan dia menyiapkan sarapan untuk suami yang dia cintai yang bernama Smith. Dan kemudian apa saudara? Dia bawa sajikan makanan itu. Kemudian ketika Smith mau makan, tiba-tiba dia menetes air. Saudara, ini ibu-ibu. Kira-kira kalau saudara punya suami seperti ini, apa yang saudara mau buat? Gimana? Coba ya, saya tanya ibu-ibu, kalau saudara punya suami model begini, saudara mau taruh di mana suami seperti ini? Ya? Coba jujur ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang sudah diurapi Tuhan itu. Kalau suami saudara model kayak gini, mau kasih di mana ini? Apa sikap saudara? Apa tanggapan saudara? Haleluya. Udah saudara yang jawab sendiri. Saya nggak usah jawab. Ketika dia mau menikmati sarapan yang disediakan oleh istrinya, yang sudah dia bentak-bentak, yang dia sudah biarkan tertidur kedinginan di luar sepanjang malam. Sebelum dia makan, tiba-tiba air mata menetes. Dan kemudian keluarlah statement perkataan dari mulut Smith, istriku. Kalau engkau bisa berbuat seperti ini terhadap saya, karena saya tahu siapa yang ada di dalam diri. Amin. Itulah Tuhan yang kamu sembah. Yes. Itu Roh Kudus yang ada. Saudara, kita tidak bisa mengubah pasangan hidup kita. Kita tidak bisa mengubah istri suami kita, anak-anak kita. Terbatas kita, saudara. Kalau mungkin saudara ketemu pasangan seperti tadi, boro-boro saudara, engkau siapkan sarapan. Engkau disinggung sedikit dengan kata-kata saja, engkau sudah balas dengan kata-kata yang lebih tajam dan kencang. Suami pulang rumah, dia baru ngomong 2-3 patah kata, saudara sudah puluhan kata keluar. Haleluya. Padahal suami lagi capek. Istri saya tidak begitu. Oh, haleluya. Ada. Suami cuma pakai senjata pistol. Bus, bus.
Saudara sudah pakai itu senjata yang dipakai oleh Senapan mesin. apa yang di Papua sana? Senjata mesin AK-16 dan ada yang di atas dia. Padahal suami saya cuma pakai senapan angin. Itu pun kena, belum tentu. Saudara sudah hantam dia dengan AK. Bahkan istri itu harus keluarkan kata itu 15.000 setiap hari. Oh, kepada siapa lagi saya harus keluarkan kata itu? Ya suami lah. Kadang-kadang istri berpikir, saya bukan curhat, saudara. Ini banyak survei gitu. Kadang-kadang istri berpikir, suami ini batu. Perasaan dia punya ini, saudara. Ya tapi memang suami harus mengerti, ya istri memang sudah begitu. Kalau bukan kepada suami, kepada siapa dia mau curhat? Mau curhat kepada laki-laki lain, nggak boleh. Boleh. Tapi begitu juga istri bilang, kadang-kadang suaminya juga kadang-kadang wah. Saudara, dagang apa? Tuh, mau berbuat kebaikan standar Alkitab. Enggak gampang buat kebaikan standar firman Tuhan. Itu sebab kita perlu yang namanya dunamis. Itu sebabnya kita perlu yang namanya pengurapan kuasa Roh Kudus. Kita perlu yang namanya pencurahan Roh Kudus. Saudara diajak untuk datang doa 10 malam, bukan hanya sebatas supaya saudara datang penuh Roh Kudus, supaya bisa berbahasa lidah. Jangan kerdilkan hal pekerjaan Roh Kudus cuma dari bahasa roh, bahasa lidah. Bahasa lidah itu cuma bagian dari salah satu bagian dari pekerjaan Roh Kudus buat gereja, buat umat Tuhan. Bahkan dalam karunia roh, saudara, dari 9 karunia roh, salah satunya itu berbahasa lidah, berbahasa roh. Belum karunia-karunia Roh Kudus yang lain, karunia diakonia dan lain sebagainya, saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus juga, saudara. Tetapi bukan berarti bahasa roh tidak penting, bukan berarti bahasa lidah tidak penting. Itu penting, tapi bukan itu yang terpenting, saudara. Jangan sampai gara-gara bahasa roh, saudara berusaha maksimal mungkin cari di mana supaya saya bisa bahasa lidah, bahasa roh. Ingat baik-baik, bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dikursuskan dan lain sebagainya. Amin. Kadang-kadang jemaat datang doa 10 malam, usah-usah tapi belum juga berbahasa lidah. Akhirnya dia apa? Stres baru, mulai tidak bisa bahasa lidah. Akhirnya malas dia 10 malam karena bisa diperlukan Roh Kudus. Saudara, jangan kerdilkan saudara pekerjaan Roh Kudusnya dengan bahasa lidah. Mintalah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh jaga hati, jaga kekudusan. Pada waktunya saudara dipenuhkan dan dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Bahkan di rumah di mana saja engkau bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau bisa berglosola lidah, berbahasa lidah. Tetapi jangan gagalkan pekerjaan Roh Kudus hanya dengan bahasa roh, saudara. Ada banyak hal yang luar biasa pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang salah satunya itu memberi kemampuan buat kita apa, saudara? Memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa tampil mempertontonkan kebaikan standar kita. Glory. Gampang itu. Tapi saya yakin kalau Roh Kudus ada, engkau diurapi Tuhan, engkau akan tampil menjadi anak-anak Tuhan yang dilihat baik, bukan cuma di mulut, tapi dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi
Yang kedua, saudara lihat masih Kisah 10 ayat yang lama. Jangan lihat jam dulu saudara ya. Saya sudah minta izin Ibu Gembala, kalau Roh Kudus bawa untuk khotbah panjang, biasa ngomong kali ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dari mana? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dunamis. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kenapa? Mengapa Tuhan mau supaya kita diurapi, mengalami yang namanya anointing ini saudara, bahkan pencurahan kasih Yesus, Tuhan Yesus, dia kemana-mana berbuat baik, tetapi dia juga oleh kuasa dunamis melepaskan orang-orang yang terikat kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis. Relevan dengan, cocok dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Atmosfer kita di udara, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, tidak terlepas dari pekerjaan yang namanya kuasa iblis. Yang parahnya ini saudara, kuasa setan itu dia banyak kali tidak lagi seperti zaman dulu. Dia datang dengan wujud yang menakutkan, mengerikan, nampak hitam besar, tiga derubu. Yang luar biasanya sekarang setan suratnya datang bukan lagi dengan berjalan tanpa kaki. Apa itu? Pocong, kuntilanak. Saya pulang dari salah satu ibadah dari Ledu, mutar Sampas. Kira-kira jam mau hampir jam 11 malam. Saya harus pulang sejak awal. Di salah satu daerah yang sangat gelap sekali, apalagi sudah malam saudara. Sebelum tikungan saudara saya lihat, karena sepi jadi saya naikkan itu lampu. Dari jauh saya lihat saudara, warna putih bergelantungan, bergoyang-goyang. Makin dekat, yang sama-sama dengan saya sudah pada tidur semua. Tinggal saya yang buka mata ini. Makin dekat saudara, ya secara manusia ada refleks juga ini. Apa ini? Pocong. Kan nggak ada kaki, nggak hilang-hilang. Nah ini saya sempat lah dia belok saudara, dia di sebelah kiri, tetapi di samping pohon pisang. Saya sempat lihat ke belakang, ada nggak dia nyusul kan? Saya sampai di salah satu teman hamba Tuhan di daerah Sambas. Saya bilang, tadi kok di tikungan sana di kampung apa itu? Ada, saya lihat ini. Oh iya katanya. Situ memang orang kampung situ, di ujung kampung itu memang suka pasang apa? Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Orang-orangan gitu, putih semua. Saya sih sebenarnya tidak takut. Ya. Saya yakin Tuhan ada bersama dengan saya. Kalau cuma seperti itu sudah berapa kali saya alami. Nah maksud saya setan sekarang model-model itu lagi. Kalaupun ada orang cuma buat-buat itu. Kalau tahu setan sekarang di mana? Banyak masuk di sini. Banyak masuk di perangkat kecil saudara yang namanya laptop, di TV yang kelihatan bagus, kelihatan ini menyamar, kata firman Tuhan, seperti serigala, menyamar seperti burung domba yang melebur
sesungguhnya dia itu serigala. Dan begitu banyak sekarang orang yang terikat, banyak sekali yang terikat. Dia masuk lewat mail, lewat laptop, lewat media sosial, lewat macam-macam saudara, ya. Terikat dengan game, terikat dengan ini, terikat dengan ini, sampai hanya dengan narkoba, terikat dengan berbagai komplesnya masalah, saudara. Banyak di balik itu setan punya kerja, iblis punya kerja itu, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa roh jahat di udara. Saudara melawan dengan akal saudara, saudara melawan dengan kepintaran kita, saudara melawan dengan kekuatan kita, tidak bisa, saudara. Saudara hanya bisa menang dengan segala semu daya iblis, strategi setan ini, saudara, dengan saudara dilawan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara saudara dicurah mengalami pencurahan Roh Kudus, saudara mengalami yang namanya pengurapan itu. Ketika kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka kuasa dinamis itu ada otomatis dalam hidup kita, dan inilah yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk menang dari segala jerat kuasa setan hari ini. Amin. Glory. Curahkanlah kuasa-Mu. Ini yang Tuhan mau, alami yang namanya pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat jadi sekarang ini. Saya sudah pernah cerita sama saudara, saya pulang dengan istri dari Palu, saudara, setengah 7 atau jam 7 malam, kami masih di Selangkau. Tiba-tiba ditelepon oleh ada jemaat yang masih baru. Ibu ini cantik, saudara. Tiba-tiba mukanya sudah jadi merah, matanya membelalak, dan suaranya perempuan jadi berubah laki-laki. Pak Pendeta, saya tunggu Pak Pendeta datang sekarang di tempat saya. Saya tantang Pak Pendeta. Setan sekarang bisa video call, saudara. Luar biasa, saudara. Jangan tepuk tangan sama setan. Perlu pengurapan kuasa. Amin. Yang namanya dunamis. Yes. Yang memampukan kita untuk menang, terlepas dari semua jerat-jerat setan. Yang ketiga, sedikit lagi ya. Injil Lukas 1, Injil Lukas 1. Injil Lukas pasal 1. Ayat 28. Cepat saja ya. Satu lagi ya. Injil Lukas 1 ayat 28. Tolong baca di sini. Oke. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, mari kita baca sama-sama. Saya sudah capek ngomong, saudara diam aja, tapi nggak ngantuk, saudara. Saudara enak-enak aja ngantuk, saudara. Saya baca ya, tapi nggak ada yang ngantuk. Ya, begitu kan. Mari baca sama-sama. 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau terus. Alamat ini yang mulia dia, saya datang di Alkitab. Oke, mulai ayat 29, 2, 3. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, ulang ayat 34, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Sampai di situ firman Tuhan. Datanglah malaikat Tuhan kepada seorang wanita yang namanya Maria, yang kemudian Maria ini adalah ibu Yesus. Dia bilang, Maria, diberkati engkau. Singkatnya begini, kata malaikat itu,
Jangan takut hai Maria, katanya. Ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, yang membuat Maria kaget, malaikat itu bilang begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Respon Maria apa? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria kaget tuh. Dia belum punya suami. Dia memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi dia belum bersuami. Dia belum bersentuhan apa-apa dengan Yusuf, belum melakukan hubungan suami istri. Kok dibilang saya akan mengandung? Bagaimana mungkin ini terjadi? Artinya apa? Tidak mungkin ini terjadi. Saya membaca ini, saudara. Kemudian ada seorang antropolog dari salah satu negara di Amerika, di Eropa, saudara. Dia adalah Muslim. Dia menyelidiki tentang Maria ini. Dan dia bilang, itu Maria ini yang kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi yang diberi nama Yesus. Sebenarnya ini mustahil kalau Maria pada waktu itu dia lolos dari jerat hukum. Karena menurut penyelidikan dan penelitian dia ini, saudara, ada 7 lapis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Maria kalau dia didapati mengandung tanpa suami. Karena apa, saudara? Menurut aturan di sana, saudara, yang hukuman yang akan diperoleh seorang wanita yang melakukan perzinahan, saudara, ya, hubungan suami istri kemudian yang mengandung dan kemudian tidak dalam satu ikatan pernikahan yang resmi, maka saudara dia akan dilempar dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Bahkan saudara ada jenis hukuman yang kemudian wanita itu dia dimasukkan di dalam sumur, baru kemudian dia ada di dalam sumur yang sempit, dijatuhkanlah batu yang besar, maka matilah wanita itu di dalam sumur itu. Itu antropolog ini sudah dia bilang itu mustahil sebenarnya Maria kemudian dia lolos dari jerat hukum mati ketika dia kemudian mengandung seorang bayi yang tidak melalui hubungan ikatan suami istri. Mustahil. Kok dia bisa lolos ya dan kemudian melahirkan Yesus? Tapi mari kita lihat ayat yang ke 35. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Nah, perhatikan kata kuasa di sini, saudara, kita temukan lagi kata kuasa yang menggunakan kata dunamis. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ternyata sudah oleh karena Roh Kudus ada di dalam diri Maria, oleh karena dunamis itu ada di dalam diri Maria, kuasa yang memampukan untuk hal-hal yang besar ada di dalam diri Maria. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ternyata kuasa dunamis memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan itu terjadi, saudara. Yesus lahir, bahkan dia menjadi juru selamat manusia. Kalau Maria bisa melewati jerat-jerat manusia, itu bukan karena kekuatan manusia, karena kuasa Allah ada di dalam dia. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu sebabnya ayat 37 dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kuasa dunamis itu ada di dalam saudara, di dalam saya, yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin.
Berapa banyak hari-hari ini yang diperhadapkan dengan kemustahilan dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam penyakitmu mungkin, dalam rumah tanggamu apalagi. Banyak sekarang sudah diambang perceraian. Banyak mungkin saudara yang sudah diambang perpisahan. Kalaupun masih tinggal serumah, sesungguhnya mereka sudah tidak sama-sama lagi. Dan itu banyak terjadi dan tidak menutup kemungkinan itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Bukan tidak mungkin ada sedang dialami oleh saudara yang hadir saat ini. Siapa yang tahu? Tapi ada yang tahu, yaitu Tuhan kita, Roh Kudus yang tahu apa yang sedang kita alami. Dan mungkin engkau sudah berkata, tidak mungkin lagi ini, tidak mungkin lagi dipertahankan, tidak mungkin lagi ini mustahil. Tapi berita firman Allah pagi hari ini mau perdengarkan kepada saudara, bahwa kalau ada kuasa dinamis, maka apa yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Itu sebabnya saudara, begitu kuatnya kerinduan dari Tuhan supaya kita mengalami pencurangan. Itu sebabnya dari 2000, kira-kira 2700 tahun yang lalu, Nabi Yoel sudah menyampaikan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Ada yang sudah menyerah menjalani hidup ini? Tidak mungkin lagi. Sudah percaya kuasa dinamis itu? Kalau ada di dalam hidup saudara, engkau akan mengalami yang namanya ketidakmusnahan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala.